Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons terkait dengan isu kabinet gemuk di periode pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut Bahlil, tak ada masalah jumlah kementerian ditambah menjadi 44 untuk percepatan program Prabowo Gibran. Bahlil Lahadalia menyebut jumlah kementerian boleh bertambah asal sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya setiap presiden punya gaya kepemimpinan masing-masing termasuk soal tugas-tugas kementerian. Ia yakin Prabowo Subianto bakal mempertimbangkan dengan cermat siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi menteri nantinya. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Sementara Ketua Harian Partai Gerindra mengungkap rencana penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Menurut Dasko, soal berapa jumlah kementerian masih terus dikaji. Sufmi Dasko Ahmad bilang, saudara, memang ada usulan untuk menambah jumlah kementerian. Tapi soal berapa pastinya masih terus dilakukan simulasi. Wakil Ketua DPR memperkirakan nomenklatur dan posisi menteri bakal dirampukan sekitar 7 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran. Berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin begitu. Ketua MPR Bambang Susatyo mengungkap adanya rencana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44 kementerian. Bamsud menyebut ia mendengar sejumlah nama calon menteri antara lain politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan politisi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Bambang Susatyo mengaku mendengar percakapan ala warung kopi soal berapa jumlah kementerian yang akan bertambah nantinya menjadi 44. Bahkan Bambang Susatyo menyebut Nusron Wahid adalah calon menteri ketenagakerjaan di era kabinet Prabowo Gibran. Politisi dari Partai Golkar ini juga bilang Partai Amanat Nasional PAN akan mendapat 5 jatah kursi menteri. Ini juga sangat disebut-sebut calon menteri. Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN dapat kursi 5 menteri. Jadi salah satunya adalah Mas Viva Yoga. Masuk di akal 5 menteri untuk PAN karena nanti jumlah menteri akan bertambah dari 34 menjadi 44. Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Sugiono merespons dirinya masuk dalam jajaran Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran. Sugiono bilang penentuan nama menteri sepenuhnya adalah hak Presiden terpilih. Sugiono yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara mengaku tidak terlibat dalam pembahasan kandidat Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebutkan 2 hingga 4 menteri pemerintahan baru adalah alumni SMA Taruna Nusantara. Saya tidak terlibat dalam pembahasan apakah saya masuk atau tidak. Saya kira kalau konteks itu ya, itu kan karena waktu itu beliau berbicara di hadapan forum yang kebetulan ada Kepala SMA Taruna Nusantara. Saya kira kalau misalnya waktu itu juga ada kepala-kepala sekolah lainnya juga akan disinggung. Tidak ada eksklusivisme lah. Saya kira
dalam rangka memecahkan masalah bangsa ini tidak ada batas-batas itu tadi, alumni-alumni ataupun kelompok-kelompok ataupun partai-partai bahkan gitu. Tapi ini merupakan semua effort bersama lah kan gitu. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo sempat memberikan bocoran soal 4 sosok menteri di Kabinet Prabowo Gibran, lulusan SMA Taruna Nusantara. Tapi Hashim enggan membocorkan siapa saja sosok yang dimaksud. Kan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sempat membocorkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pemerintahan yang mendatang. Saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra akhir Agustus, Prabowo minta izin Jokowi agar sebagian di antaranya kembali bertugas di kabinet Prabowo Gibran. Kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Lalu tepatkah penambahan jumlah kementerian yang bakal berdampak pada membengkaknya anggaran dan apakah bertambahnya jumlah kementerian selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan peneliti Institute of Southeast Asia Studies ISIAS Made Supriyatma. Bli Made, selamat malam. Bang Habib, malam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan pertama mau ke Bli Made dulu. Bli Made mengutip pernyataannya dari Bang Sufmi nih, bilang bahwa penambahan jumlah kementerian di pemerintahannya Pak Prabowo ini adalah untuk mengakomodir pemenuhan janji-janji Prabowo Gibran selama masa kampanye. Pertanyaannya, penambahan jumlah kementerian benar untuk mengakomodir janji kampanye Prabowo Gibran untuk masyarakat atau untuk pemenuhan janji kepada partai politik yang masuk dalam koalisi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi real politics ya, ini kan sebenarnya akomodasi dari berbagai kekuatan politik yang akan menjadi penopang kekuasaan Presiden Prabowo nantinya gitu ya. Jadi akan menjadi besar gitu ya dan menyesuaikan gitu. Dicarikan pos-posnya, kemudian ada tawar-menawar siapa yang mendapat apa, kemudian kementerian strategis mana yang kementerian kelas A, kelas B, kelas C gitu ya, mana yang strategis, mana yang uangnya banyak dan lain sebagainya gitu, atau mana yang simbolik aja gitu ya. Kalau kita berbicara secara realistis seperti begitu ya. Karena ini memang kalau seandainya sampai 40 atau 44 itu memang besar sekali ya. Kalau kita dalam pengalaman saya Orde Baru itu meskipun belum disebutkan ya Bli Made ya 44 atau berapa nih ya? Ya, negara sebesar Amerika itu 26 yang kabinet level gitu ya, yang tidak berupa kementerian tetapi kabinet level gitu. Kementerian mungkin cuma ada beberapa gitu ya. Nah, ini akomodasi iya, tapi akomodasi sebenarnya lebih pada akomodasi kepentingan kekuasaan dari partai-partai politik. Tidak ada yang salah sebenarnya dari itu. Ya. Oke, saya tanyain dulu kalau gitu ke Bang Habib. Benar Bang Habib bahwa ini adalah untuk lebih mengakomodir kepentingan partai politik yang masuk dalam koalisi untuk penambahan jumlah kementerian? Ya, kalau kita cermati ya, persoalan ini kan kemarin dibahas di Undang-Undang Kementerian. Dalam balik kemarin di mana semua fraksi ya dari semua partai politik menyetujui bahwa soal jumlah menteri itu akan dikembalikan kepada
apa yang menurut presiden terpilih paling ideal. Ya. Jadi tujuannya itu, kita bernegara ini kan paling penting adalah bagaimana apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud. Ya, kami punya visi, misi, program, ya, cita dan program-program aksi kami, ya, tentu kan itu harus diimplementasi. Dan dalam konteks implementasi itu nanti Pak Prabowo lah yang akan tahu berapa jumlah menteri dan bagaimana nomenklatur kementerian yang akan dibentuk, formasinya seperti apa, berikut orang-orangnya siapa. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Made itu bagian dari demokrasi, mungkin bagian dari kritikan, bagian dari upaya untuk mengingatkan, nggak ada masalah ya. Tapi itu sama sekali tidak benar, ya. Yang paling penting tapi mengingat karena dalam rapat kemarin kan semuanya setuju tuh tadi tuh kan, dan akan segera dibawa ke paripurna. Saya ngomong dulu boleh nggak? Boleh. Iya, jadi yang paling penting adalah bagi kami bagaimana mencapai ya pemenuhan janji-janji kampanye yang sudah kami sampaikan. Itu. Jadi mau berapapun jumlah kementeriannya ya, orientasinya ke sana. Oh, oke. Nah, tapi kemudian balik lagi nih ke pertanyaan saya Bang Habib. Kalau tadi dalam rapat kan semua fraksi menyetujui ya, dibalik begitu. Nah, berarti artinya ini juga bisa dikatakan seperti Bli Made ya, untuk mengakomodir juga karena semua parpol setuju, berarti besar kemungkinan juga bahwa nanti yang akan mengisi pos kementerian di era Prabowo Gibran adalah partai-partai yang sudah berkoalisi yang masuk di dalam koalisi Prabowo Gibran. Saya sulit memahami apa kata berarti yang Anda gunakan, apa maksudnya, ya kan? Jadi orang-orang ya yang ada di balik, teman-teman dari berbagai partai politik kan tentu punya pandangan yang sama, punya idealisme yang sama bahwa pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat ini harus bisa berjalan, harus bisa ya menjalankan visi misi dan program-programnya. Itulah yang kami perdebatkan, kami perbincangkan secara transparan dan terbuka. Teman-teman bisa lihat kok sepanjang pembahasan tersebut, semuanya bicara hal tersebut ya. Walaupun tetap memperhatikan aspek efisiensi dan lain sebagainya, efektivitas dan lain sebagainya. Tentu itu tetap dipertimbangkan ya. Oke, balik ke Bli Made. Bli, di dalam revisi undang-undang kementerian atau rancangan undang-undang kementerian negara ini kan ada dalamnya menyebutkan bahwa presiden ini dapat menentukan sendiri ya jumlah kementeriannya begitu. Ini bagaimana dengan anggarannya nanti, besar sekali? Ya pasti kalau anggaran masih besar ya, atau kalau tidak, kalau ada anggaran tetap ya posnya yang setiap kementerian itu diperkecil. Tetapi kan ada sedikit kontradiksi di sini kan. Di satu sisi bahwa jumlah kementerian itu ditentukan oleh DPR gitu ya, dan semua sepakat ini proses politik di DPR. Tetapi di sisi yang lain kemudian presiden mendapat punya hak prerogatif untuk menentukan. Ini agak sulit untuk memahami logik itu karena memang kontradiktif gitu ya. Di satu sisi presiden sebenarnya kan harus tunduk pada undang-undang gitu, yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Tetapi terus kemudian presiden punya prerogatif gitu ya. Jadi ini murni proses politik saya kira ya, tawar-menawar, terus kemudian backroom deal gitu ya. Termasuk juga dengan belakang partai politik yang banyak sekali masuk ke koalisi. Iya, dan itu harus diakomodasi. Dan kita maklum lah, sebagai pengamat saya maklum lah bahwa ini ini adalah sebuah proses politik. Kalau mau efisiensi dan lain sebagainya itu persoalan yang lain, yang sama sekali lain. Itu kemudian tergantung pada kemampuan kita ya, kemampuan fiskal kita, terus kemudian tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau seandainya tujuannya adalah stabilitas supaya tidak ada gangguan dan lain sebagainya ya, yang besar itu oke gitu. Tapi kalau untuk mencapai satu tujuan tertentu, umpamanya membuat pemerintahan yang lebih efisien dengan struktur yang lebih ramping, ya ini membesar ini memang bukan sesuatu yang ideal. Belum lagi ada tambahan nanti kalau misalnya wakil-wakil begitu ya. Wakil menteri gitu ya. Wakil dan lain sebagainya, karena itu kan juga politik akomodatif kan. Tapi juga mungkin Pak Prabowo saya kira mungkin juga
saya mengharapkan smart politics dari beliau gitu. Jadi beberapa memang dipasang untuk sebagai totem gitu ya, sebagai simbolik saja gitu ya. Ada kementeriannya tetapi tidak terlalu berfungsi sebagai penting, tapi beliau akan saya berharap bahwa beliau akan menggenjot yang memang benar-benar strategis, memberi perhatian yang lebih ke sana dan kemudian mencurahkan juga dana yang lebih besar ke situ. Itu juga bisa, itu juga jadi alternatif. Ya. Meskipun tetap saja ya nanti menguras anggaran. Kalau gitu balik lagi ke Bang Habib. Bang, sebenarnya kan ini kan tadi kata Bang Sufmi bilang ini masih dikalkulasikan berapa jumlah kementerian nanti yang akan ditambah. Tapi kalau rasa-rasanya ini banyakkan dari mana? Karena kan Pak Prabowo juga ingin nih bentuk kementerian Zaken ya, alias banyak kalangan dari ahli begitu, profesional. Yang pertama saya sampaikan bahwa nggak ada kontradiksi ya terkait pembahasan jumlah kementerian dan hak prerogatif presiden terpilih ya untuk menentukan jumlah kementerian. Justru kalau kita mengacu ke konstitusi kita kan hak tersebut memang ada pada presiden. Lalu dipertegas dan diperjelas dengan undang-undang kemarin soal jumlah juga menjadi kewenangan presiden. Jadi nggak ada yang kontradiksi sama sekali. Justru kita semua satu frekuensi ya menjalankan dan mengimplementasikan ketentuan konstitusi. Nah, yang terkait tadi soal efisiensi ya, saya pikir nggak sesederhana itu ya. Kita juga tetap dalam setiap aktivitas penyelenggaraan kenegaraan tentu kita ingin semuanya seefisien dan tapi juga harus efektif mungkin. Jadi kita paham ya, budget kita tentu semua ada keterbatasan. Ya, tapi yang paling penting adalah orientasinya, hasilnya akan seperti apa. Nah, dengan anggaran yang sekian, target yang yang ditetapkan seperti apa, kurang lebih itu kita orientasinya adalah hasilnya nanti gitu. Oke, tapi seurgensi apa Bang dengan adanya kemungkinan besar penambahan kementerian ini? Ya. Karena kalau lihat dalam RUU kan ini kemudian harus dipecah ya, bukan misalnya contohnya kayak hukum dan keamanan ini kemudian harus sendiri-sendiri begitu kementeriannya. Enggak, kalau di RUU tidak ada dibahas seperti itu ya. Nomenklatur kementerian kan memang selama ini akan menjadi hak dari presiden yang efektif yang terpilih ya, yang menjalankan kekuasaannya. Jadi nggak ada undang-undang ini tidak ada merubah ya bahwa presiden menjadi berhak menentukan nomenklatur kementerian, enggak. Memang sebelumnya sudah ada di tangan presiden ya. Oh, bukannya ada ya Bang ya di situ ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi intinya adalah soal angka nih. Kalau ini soal angka ya. Tadi soal pengaturan soal dirjen dan lain sebagainya itu hanya detailing. Oke, balik lagi kalau soal angka kan sampai dengan sekarang masih belum tahu ya Bang nanti akan nambahnya berapa dari 34. Betul. Tapi kebanyakan ini kan Pak Prabowo katanya pengennya menteri-menterinya yang profesional atau kalangan ahli. Ini bagi-baginya gimana ini? Banyaknya porsinya kemana ini? Betul ya. Jadi kita tidak mendikotomikan ya kader-kader bangsa ini apakah dia profesional, apakah dia kader partai politik ya. Kader partai politik kan belum tentu juga tidak profesional. Ya. Banyak juga kader partai politik yang memang profesional. Yang paling penting memang profesionalitas itu, kinerja dan kapasitas dan integritas. Yang paling penting kan itu. Latar belakangnya macam-macam, apakah sejak muda menjadi kader partai politik, apakah baru saja menjadi kader partai politik, itu kan nggak bisa kita persoalkan sampai ke sana. Jadi nggak ada jeleknya juga ya. Menjadi kader partai politik itu bukan sesuatu yang negatif. Bahkan orang yang mau berkecimpung dalam dunia politik dengan menjadi kader partai politik adalah orang yang memiliki semangat juang yang lebih tinggi daripada asal kapasitasnya tepat gitu ya Bang ya. Oke. Kenapa? Ya kapasitasnya tepat ya, sesuai juga dengan kemampuan begitu. Nah, Blimade, kalau gitu dengan penambahan jumlah kementerian ini tidak tahu berapa nanti jumlah pastinya dan siapa-siapa saja namanya, akan ada jaminan nggak dengan makin banyaknya kementerian di era pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini juga akan semakin menambah keyakinan bahwa kerja-kerja maksimal ini untuk rakyat juga akan lebih cepat begitu terserap ke masyarakat? Tidak ada jaminan untuk itu ya, karena bagaimanapun juga ini kan tergantung dari begitu banyak faktor ya, tarik menarik dan terus kemudian mengakomodasi, terus kemudian memperlihatkan siapa yang lebih kuat.
kemudian menetapkan prioritas gitu ya. Ini lagi-lagi saya melihatnya dari perspektif politik ya, bukan dari segi perspektif hukum gitu ya, bahwa kalau ini politik ya kita akan melihat begitu ya. Dan yang jelas presiden memiliki, dan presiden akan diukur di sini sejauh mana dia punya kekuatan untuk membuat dia menjadi pemimpin yang efektif gitu ya. Oke. Pada masa pertama Presiden Jokowi itu kelihatan bahwa beliau itu efektif betul menerima legitimasi yang kira-kira pada waktu itu walaupun menangnya tipis gitu, tapi kelihatan bulat gitu ya. Sangat efektif. Nah, ini yang kita akan lihat tarik menarik, dan juga perlu diperhatikan bahwa tidak hanya partai politik, Pak Jokowi juga masih punya kepentingan di sini, ya, menaruh orang-orangnya dan lain sebagainya. Itu harus kalau kita lihat dari kacamata perimbangan kekuatan politik. Nah, apakah bisa bekerja secara efisien? Berarti soliditas di dalam nanti internal pemerintahan sendiri kalau gemuk gitu ya, kementerian ditambah ya. Dan kemudian mungkin Presiden Prabowo setelah beberapa saat mengendapkan ini kemungkinan akan mengubah sesuatu gitu dengan reshuffle kedua. Kita tunggu saja. Ini proses yang menurut saya, untuk saya ini normal, betul. Tinggal menghitung hari lagi kita akan melihat bagaimana postur kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bang Habibur Rahman, terima kasih Blimade. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih.